Halo, kita ketemu lagi. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan klarifikasi sehubungan dengan pembatalan acara debat antara saya dengan Pak Deki di sesi kedua. Nah, saya mengasumsikan bahwa Pak Deki sudah mendapatkan informasi yang lengkap dari Pak Yusuf itu yang saya berkomunikasi dan dari Pak Ade. Jadi melalui dua orang itulah saya berkomunikasi untuk membicarakan hal-hal tentang debat yang kedua. Jadi saya berasumsi Pak Diki sudah mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari mereka berdua. Ya. Bahwa ternyata kalau Pak Diki mendapat informasi yang tidak benar dari Pak Yusuf atau dari Pak Ade, ya saya minta maaf, tetapi video ini saya sampaikan dengan asumsi bahwa Pak Deki sudah mendapat informasi yang lengkap dari mereka berdua, yaitu orang-orang yang saya berkomunikasi untuk persiapan debat kedua. Jadi, apa yang disampaikan Pak Deki itu adalah pemelintiran masalah. Saya heran, ya, sekali berdoktor melintir masalah menjadi seperti ini. Saya akan ceritakan. Memang pada waktu debat pertama, tidak ada pembicaraan sama sekali bahwa debat itu akan dilakukan berseri. Ya. Jadi tahu saya juga hanya kali itu saja, debat satu kali itu saja. Nah, tetapi kemudian panitia menghubungi saya untuk melakukan debat kedua. Bahkan panitia memberitahukan, oh sebetulnya dirancang untuk 3 kali pertemuan. Ya itu saya tidak tahu sebelumnya. Ya. Tetapi okelah kita bicara tentang debat yang kedua ini. Memang pada waktu disampaikan ajakan untuk melakukan debat kedua, ada dua hal yang saya minta sebagai keberatan saya atas debat yang pertama. Yang pertama adalah saya minta supaya video itu tidak hanya menjadi monopoli pihak Pak Deki, yaitu Verbum Veritatis atau Verbum Veritatis and Friends, saya tidak terlalu tahu. Ya. Jadi saya harap supaya video itu boleh di-download siapapun, boleh digandakan siapapun, boleh disebarkan oleh siapapun. Itu permintaan saya yang pertama. Kenapa? Karena saya berpikir apa yang kami lakukan ini, apa yang saya lakukan ini adalah bentuk pengabaran Injil. Bukan bentuk cari duit. Bukan bentuk cari subscriber, atau bahkan yang lain. Jadi kalau ini pengabaran Injil, maka biarlah semua orang tahu, biarlah semua orang membagikan, bagi saya itu tidak masalah. Atas keberatan itu, melalui Pak Yusuf, saya disampaikan informasi bahwa permintaan itu tidak bisa dipenuhi, alasannya karena takut terjadi penyalahgunaan. Jadi saya ada dokumentasinya semua pembicaraan itu. Nah, lalu sebagai gantinya Pak Yusuf memberikan informasi, toh kalau mau mengabarkan Injil, bisa saja menyiarkan hal itu hanya saja sekedar membagikan link. Nah, saya pertimbangkan dan saya merasa ya masih cengli lah, masih masuk akal lah. Walaupun tidak bisa menggandakan, tapi kita masih tetap bisa mengakses hanya dengan menunjukkan linknya. Jadi, walaupun tidak diterima, saya bisa pahami dan saya tidak keberatan akhirnya. Lalu, permintaan yang kedua. Nah, ini permintaan yang tidak bisa saya toleransi. Permintaan kedua itu apa? Coba Anda perhatikan ya. Saya mau supaya giliran kita dibalik. Kalau di debat pertama, si saya atau Pak Deki yang menyampaikan duluan, maka di debat kedua gantian saya atau Pak Deki yang menyampaikan duluan. Jadi formatnya, gilirannya dibalik. Termasuk dalam hal ini adalah yang menyampaikan closing statement. Kalau dulu di debat pertama Pak Deki yang menyampaikan closing statement duluan,
maka di debat kedua itu juga harus ikut dibalik. Pak Deki yang duluan, saya belakangan. Jadi itu satu paket permintaan saya untuk dibalik gilirannya. Jadi bukan ada dua permintaan saya, menyampaikan makalahnya Pak Deki duluan dan closing statement-nya Pak Deki duluan. Bukan begitu. Saya maunya satu paket dibalik. Menurut saya ini satu hal yang fair. Ya. Kalau dulu saya sudah oke saja disuruh begini, disuruh begitu. Nah sekarang di debat yang kedua bergantian kita. Nah rupanya permintaan saya kali ini tidak dipenuhi dalam hal penyampaian closing statement. Mereka maunya saya duluan dan Pak Deki belakangan. Tetap seperti format debat yang pertama dalam hal closing statement. Saya tidak bisa mentoleransi lagi. Kenapa saya tidak bisa mentoleransi? Sebetulnya urusan closing statement ini sudah saya permasalahkan sejak debat pertama. Debat pertama itu saya permasalahkan kenapa? Karena waktu penyampaian makalah saja hanya 7 menit. Kenapa closing statement-nya begitu lama, 15 menit? Setahu saya, closing statement itu lazimnya hanya untuk menyimpulkan. Hanya untuk himbauan-himbauan. Tetapi kekhawatiran saya terjadi bahwa closing statement, ya judulnya closing statement, tapi Pak Deki menggunakan waktu itu untuk melakukan pembahasan, bahkan membuka masalah baru. Saya merasa ini bukan hal yang fair. Ya. Dalam hal ini saya merasa dicurangi. Itu sebabnya pada debat kedua saya tidak mau hal itu terjadi lagi. Jadi saya silakan Pak Deki duluan, baru setelah itu saya. Ya, saya akan mengimbangi apa yang dia lakukan. Kalau dia akan membuka masalah baru, maka di closing statement bagian saya akan menanggapi masalah yang disampaikan itu. Itu maksud saya. Jadi intinya saya tidak mau ditipu lagi, saya tidak mau dicurangi lagi. Dan ternyata mereka menolak. Karena tidak tercapai kesepakatan, ini sama artinya dengan batal dengan sendirinya. Tidak perlu saya yang mengatakan, tidak perlu mereka yang mengatakan, ini pasti batal dengan sendirinya. Itu sebabnya pada waktu Pak Ade menyampaikan, oh ini berarti Pak Beni membatalkan ya. Saya berpesan ke Pak Ade, jangan bilang begitu. Kira-kira begitu ya, saya tidak tahu persis kata-kata yang saya bagaimana, saya lupa, tapi itu ada di dokumentasi saya. Saya katakan, ini tidak ada yang membatalkan. Hanya tidak tercapai kesepakatan. Dan otomatis pasti akan batal dengan sendirinya. Saya juga berpesan, jangan dipelintir. Kalau perlu, sampaikan secara lengkap supaya pemirsa tahu. Dan rupanya yang terjadi justru dipelintir seperti saat ini ya. Jadi sungguh memprihatinkan ya. Sungguh memprihatinkan. Nah, saudara bisa tahu kalau kita cermati, kenapa mereka selalu maunya closing statement-nya belakangan? Kenapa tidak mau bergantian? Justru saya melihat di sini semakin nyata unfairness, ketidakadilan, kecurangan yang dilakukan. Saya tidak tahu apakah itu Pak Deki atau tim yang melakukan mengatur debat ini. Saya menganggap ini sebagai kecurangan, unfairness, ketidakadilan. Kalau memang itu tidak signifikan, ya pasti seharusnya tidak ada masalah mereka menyampaikan belakangan. Tetapi justru karena mereka melihat, ini feeling saya ya, pemikiran saya, pertimbangan saya. Tetapi karena mereka melihat bahwa closing statement yang disampaikan terakhir itu mempunyai banyak keuntungan, maka mereka tidak mau duluan. Artinya mereka maunya menang sendiri. Ingat, mereka maunya menang sendiri. Ya, saya anggap ini sebagai bentuk ketidakadilan. Itu sebabnya saya tidak mau mentoleransi hal ini. Saya tidak mau dicurangi, saya tidak mau ditipu lagi.
Selanjutnya, memang dalam pembicaraan dengan Pak Ade, saya sampaikan, anak-anak kami, anak-anak saya, anak-anak yang manis, ya, mereka komplain kalau saya terlibat dalam diskusi yang semacam itu. Ya, saya rasa ini satu hal yang wajar saja. Kenapa? Karena mereka sangat mencintai saya. Jadi mereka tidak tega ketika mereka melihat komentar-komentar yang masuk itu nyinyir kepada saya. Saya rasa sebagai orang tua saya paham betul apa yang mereka rasakan, ya. Dan karena bagi saya keluarga itu sangat penting, maka masukan anak-anak saya itu juga istri saya sangat saya perhatikan. Oleh sebab itu saya katakan kepada Pak Ade, kalaupun masalah ini debat yang kedua ini jadi terlaksana, maka ini adalah debat yang terakhir saya dengan Pak Deki. Saya tidak mengatakan ini debat terakhir dengan yang lain juga, saya tidak mengatakan begitu. Walaupun dalam hati saya juga berniat untuk mengurangi acara debat-debat seperti itu karena mempertimbangkan komplain dari anak-anak saya. Jadi itu fakta yang ada. Jadi kalau Pak Diki katakan saya sudah melakukan debat begitu sejak tahun 2007, benar. Itu benar. Tapi kenapa anak-anak tidak komplain? Pada waktu itu anak-anak masih kecil. Ini sekarang sudah 13 tahun berjalan dan anak-anak saya sudah mulai beranjak remaja dan sudah mulai beranjak dewasa, maka saya melihat anak-anak ini sudah mampu memberikan masukan, jadi saya pun harus mempertimbangkan masukan itu. Nah, atas peristiwa ini, Pak Deki ini bisa-bisanya memelintir masalah ini. Sehingga mengatakan, membuat tafsiran semau-maunya bahwa anak-anak saya terguncang, bahwa saya melakukan penipuan, berpura-pura, dan sebagainya. Apa alasannya? Orang ini, Deki ini memang sok tahu. Orang-orang ini suka, Deki ini suka memelintir masalah. Dia sudah berimajinasi, berhalusinasi sendiri. Jadi, saya sangat prihatin. Sekali seperti dia, sukanya begitu. Jadi, sungguh amat sangat memprihatinkan. Nah, atas peristiwa ini, mungkin ini adalah jalan Tuhan yang memang tepat bagi saya untuk menghentikan pembicaraan ini. Karena memang tidak ada gunanya berbicara dengan orang seperti dia. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Terlalu banyak dia mengajukan klaim-klaim yang kosong, ngomong kosong. Ya. Tak berdayalah, dead end lah. Ya. Nah, kalau Anda lihat, dalam setiap diskusi dengan siapapun selalu saja begitu dia. Jadi, memprihatinkan. Jadi, saya tidak tahu apakah di waktu yang akan datang saya kembali akan terlibat dalam perdebatan seperti itu, saya tidak tahu. Ya. Apa yang disampaikan Pak Deki seperti semacam ancaman, seperti semacam wah kita buktikan nanti dia debat lagi atau tidak, kan kira-kira begitu. Itu sama sekali tidak mengganggu saya. Kalau saya suatu saat akan kembali berdebat, saya akan berdebat. Saya akan masuk acara itu lagi. Tapi kalau sekarang saya mengurangi, ya memang itu yang akan saya lakukan. Jadi omong kosong dari dia dan bualan-bualannya dia itu sama sekali tidak akan mengganggu saya gitu. Tetapi yang pasti penyampaikan kabar Injil itu tidak harus dengan cara berdebat. Bisa juga dengan cara yang lain. Dan mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan kepada saya untuk menyampaikan Injil walaupun tidak dengan debat, bisa juga dengan cara yang lain. Dan mudah-mudahan juga Pak Deki segera insaf, ya bertobat, tidak terus menyebar isu, menyebar omong kosong, ya. Karena suatu saat dia akan dipermalukan dengan omong kosongnya sendiri. Jadi demikian informasi dari saya dan terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.